Biasanya, atau udah kering ya, biasanya ketika hujan dan lu ngelewatin genangan dan fan belt itu kena air, itu biasanya fan beltnya selip. Bunyi itu cip. Nah, ketika itu terjadi, yang penting jangan lewatin banjir terlalu dalam, karena kenapa? Kalau Anda matic, jadi akan ada banyak problem ketika Anda mencoba melewati genangan air, cuman saya doakan tidak gitu loh. Cuman biasanya problem itu akan muncul. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan persiapan untuk masuk musim hujan bagian engine atau bagian chassis dan kaki-kaki. Oke, sebenarnya kalau engine sih nggak usah aneh-aneh ya. Filter udaranya Anda bersihkan dulu, karena kenapa? Karena ketika hujan, ketika uap air dicampur debu, itu akan jadi padat. Jadi sebaiknya sih filter udara lu bersihkan dulu atau lu ganti baru jika memang sudah perlu diganti baru sebelum masuk musim hujan, karena biar napas mobil lu tuh lebih jernih lagi gitu kan. Nah, nomor 2 adalah fan belt. Kalau fan belt itu lu punya udah getas atau udah bergaris-garis, biasanya, atau udah kering ya, biasanya ketika hujan dan lu ngelewatin genangan dan fan belt itu kena air, itu biasanya fan beltnya selip. Bunyi itu cip. Nah, ketika itu terjadi, ketika airnya kering sih udah pasti nggak bunyi lagi ya. Cuman kalau lu nggak mau itu terjadi ya biasanya lu ganti fan beltnya. Ketika lu ganti fan beltnya biasanya dia nggak selip dan tensionernya ditarik, biasanya dia tidak selip lagi dan nggak bunyi lagi gitu loh. Nah, untuk yang lain-lain sih biasanya sih kalau lu ngelewatin genangan itu yang lebih bahaya ya. Kalau hujannya sendiri sih tidak pengaruh ya ke mesin lu, dan mesin lu bahkan lebih senang hujan sih sebenarnya sih daripada panas gitu kan. Karena kalau hujan, satu, udaranya lebih padat, dua, udaranya lebih dingin juga kan, kena engine kan gitu loh. Nah, yang penting jangan lewatin banjir terlalu dalam, karena kenapa? Kalau Anda matic, di transmisi Anda itu ada lubang hawa, di mana di situ air bisa masuk. Ketika air masuk, oli transmisinya harus dibuang ganti baru total. Di gardan juga sama, di gardan ada lubang hawa. Ketika air masuk dari situ, biasanya si oli gardan menjadi putih susu dan Anda harus buang total. Apalagi oli mesin ya, jangan sampai bisa masuk oli mesin. Biasanya sih bisa masuk ke intake. Kalau masuk ke intake itu biasanya water hammer. Jadi be very careful untuk ngelewatin genangan-genangan air, jangan sampai masuk ke dalam, jangan sampai kena elektrik. Kalau pintu lu sliding, bisa wassalam itu sliding door ya kan. Jadi akan ada banyak problem ketika Anda mencoba melewati genangan air, cuman saya doakan tidak gitu loh. Cuman biasanya problem itu akan muncul. Apakah mobil Anda susah nyala? Suaranya menggelitik dan kasar? Atau jadi tidak bertenaga? Sepertinya mobil Anda sudah banyak kendala. Sudah coba tune up di berbagai bengkel, ujungnya cuma bikin jengkel. Sudah keluar uang banyak, tapi hasil yang didapat tidak layak. Bawa mobilmu ke Dokter Mobil, bengkel spesialis AC dan tune up nomor 1 di Indonesia. Tune up Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang sudah kami research dan terbukti secara aktual. Tune up Jetlin akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Nah, solusinya kalau misalkan Anda nemuin genangan, jangan terlalu nekat untuk dilewatin. Kalau untuk hanya hujan-hujan biasa saja, yang penting sih nomor 1 AC, yang nomor 2 adalah wiper, sama nomor 3 poles kaca sih bro, kalau menurut gua ya. Di musim hujan ini kalau lu poles kaca, itu asik banget loh. Jadi maksudnya kaca samping, kaca belakang, kaca depan, lu nggak usah wiper, dia udah turun sendiri airnya gitu loh. Jadi ketika lu jalan di jalan tol, akhirnya ngeciprat sendiri, lu nggak usah wiperin gitu loh. Dan karet wiper ya lu ganti. Kenapa? Lu jangan pelit-pelit deh bro, lu ganti karet wiper. Kenapa? Karena kalau karet wiper itu udah keras, biasanya dia menyimpan debu. Lu gesek nih, ketika lu udah tahu nih lu gesek itu rada-rada kering, mendingan lu ganti. Kenapa? Kalau lu gesek dia kering, lu terusin, dia lecet tuh kaca lu tuh. Kaca lu lecet, lu harus panggil tukang poles kaca, di mana itu moles kacanya juga. Kalau yang kurang pintar, tukang polesnya biasanya dia cekuk-cekuk, waduh itu pusing dilihatnya dari dalam. Kalau saran gue sih lebih ke situ sih, sama bannya. Ya penting banget lah menurut gue ya. Lu udah tahu lah ya, gue nggak usah kasih tahu lagi, itu kayak common sense. Terus sama rem, kalau kampas rem lu tuh udah tipis garis tengahnya, biasanya ketika itu kemasukan air dia nggak mau ngerem. Karena kenapa? Dia ada rongga tipisnya itu dibuat untuk membuang si air gitu loh, water content. Kalau lo garis tengah kampas remnya itu udah mau habis, mendingan lo ganti kampasnya. Karena kenapa? Itu udah nggak bisa ngebuang air lagi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.